siang saudara semuanya, shalom. Lebih semangat lagi dong, shalom. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Gak kerasa kita udah memasuki minggu terakhir di bulan Mei. Mungkin kita baru merasakan tahun baru kemarin, tapi kita udah berjalan 5 bulan ternyata. Dan kita percaya kita ada sampai detik ini, kita boleh hadir di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan sama-sama bacakan ayat firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan seringkali sebagai anak muda kita nggak tahu masa depan kita, mungkin kita khawatir akan masa depan kita, tapi saya berdoa supaya siang hari ini kita memiliki hati yang peka terhadap Roh Kudus agar kita boleh dituntun oleh Roh Kudus dan hidup kita semakin serupa dengan gambarannya. Amin. Mari siapkan hati, kita mau sama-sama berdoa, kita akan sama-sama mulai ibadah. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kesempatan, buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, suatu kehormatan kami boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Dan kami bawa pujian kami, sembah kami di hadapan-Mu. Sebab kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya siang hari ini Engkau hadir melawat dan menjamah setiap kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami akan sama-sama memuji, menyembah Engkau. Yang excited untuk memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari bersama bawah hati kita mau memuji Tuhan. Meninggikan namanya yang dahsyat di tempat ini. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Sebab kasih-Mu besar Tuhan, Kau melayakan setiap kami. Haleluya. Dengan bersukacita kita tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama nyatakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, yang
buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang terbesar dan mulia. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Dan mulia. Amin. Ajaib semua perbuatanmu. Lebih lagi katakan, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu.
Sungguh kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Lebih lagi kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang besar, hanya Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, terlepas dari apapun yang kami alami, Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami percaya Engkau tak pernah tinggalkan setiap kami. Kami bawa hati kami Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, kami mau menyembah Yesus yang hidup, menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Di hati kami Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi mari angkat tangan dan nyatakan di hadapan Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak
syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi bersyukur. Haleluya. Di setiap kerinduan hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Oh, mari angkat suara-Mu, mari bebaskan roh-Mu untuk menyembah Tuhan. Kami puji, kami sembah, halayak ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. We
hanya Allah yang besar, perbuatan-Mu ajaib di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami tetap menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom saudaraku, dalam membuat keputusan penting dalam kehidupan, kita harus meminta wisdom, yaitu kepekaan dan hikmat dari Roh Kudus yang melebihi kecerdasan intelektual. Sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Seperti Salomo yang harus memutuskan mana ibu yang asli dari dua orang yang berebut bayi. Dan dia bilang, sudah bunuh saja bayinya, bagi dua. Ibu palsu bilang, ya, tepat sekali. Tapi ibu asli bilang, daripada dibunuh, lebih baik saya serahkan kepada ibu tersebut. Dan Salomo tahu mana yang palsu dan mana yang asli. Begitu juga Paulus mau memberitakan Injil ke Bitinia di Asia, tetapi Roh Kudus mencegah dan mengarahkannya ke Makedonia sehingga Eropa terinjili. Begitu juga kita harus peka dalam kehidupan ini. Ada seorang pengusaha mau melakukan akuisisi yang besar, tetapi waktu dia mau tanda tangan, dia menjadi gelisah, padahal performanya kelihatannya bagus. Dia berdoa dan dia menunda keputusan itu. Dan dia mendapatkan informasi ada skandal hukum besar yang belum terdeteksi oleh audit. Dan akhirnya dia selamat, sudah. Makanya sebelum mengambil keputusan, hening di hadapan Tuhan. Berdoa di kaki Tuhan. Uji semuanya lewat firman Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan petunjuk. Sekecil apapun dalam hati nurani dan pikiran kita, ikutilah petunjuk Roh Kudus yang sesuai dengan firman Allah. Maka kita akan membuat keputusan yang benar. Tuhan memberkati. Bergabunglah dalam Sepakat Bersama Pekerja yang akan diadakan pada hari Jumat 5 Juni 2026, pukul 6:30 malam di Geraha Lantai 2 GBI Bethel Tasikmalaya. Seluruh pelayan Tuhan diminta hadir dalam Sepakat Bersama Pekerja ini. Ibadah Raya 1, 2, 3 dan 4 minggu depan akan disertai perjamuan kudus. Guys, tahun ini bakal jadi retreat kan? Jadi dong, masa enggak? Kayaknya bakalan seru banget sih. Iya, bakal seru banget. Tapi kayaknya kita gak mungkin di sana cuma jalan-jalan dan seru-seruan doang. Udah pasti nanti kita bakal bertumbuh bareng, belajar bareng, bahkan kita bakal semakin dekat nih sama Tuhan. Nah iya, betul tuh. Oh iya, by the way, retreatnya itu tanggal berapa sih? Iya, tanggal berapa ya? Nah untuk retreatnya kita bakal adain di tanggal 19 sampai 20 Juni tahun 2026 di Natural Hill Lembang, Bandung. Jadi pantau terus IG Bethel Teens Tasikmalaya ya. Oh iya, tahun ini juga kita akan belajar untuk lebih peduli sama orang lain. Nanti kita bakal datang ke panti asuhan. Nah, nama panti asuhannya itu Panti Rumah Pengharapan Bayi. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk berbagi dan terlibat dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan seperti pakaian layak pakai, makanan, dan kebutuhan lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Apapun yang akan diberikan nantinya akan disalurkan kepada anak-anak panti asuhan dalam kegiatan kunjungan kami. Mungkin apa yang jarang kita pakai dapat menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka. Biarkan apa yang dibagikan menjadi kenangan indah untuk mereka. Khusus anak-anak sekolah minggu, ikutilah Sekolah Injil Liburan yang akan diadakan pada tanggal 22 hingga 23 Juni 2026 di GBI Bethel Tasikmalaya. Untuk gelombang kedua, dari tanggal 25 Mei hingga 14 Juni 2026, dikenakan biaya sebesar Rp125.000. Dan untuk gelombang ketiga, dari tanggal 15 hingga 21 Juni 2026, dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Biaya tersebut sudah termasuk snack, makan siang, dan tiket ke TJ. Untuk pendaftaran, bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu, atau mengisi link pendaftaran ini. Pendaftaran bisa dilakukan secara tunai, atau bisa transfer melalui rekening di bawah ini. Ayo segera daftarkan diri kalian segera.
Demikianlah Bethel News GBI Bethel Tasikmalaya untuk pekan ini. Ya, puji Tuhan, kita mau sama-sama berikan apresiasi kepada tim yang melayani pada siang hari ini. Ada tim Praise and Worship, Multimedia, Usher, Soundman, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan, apresiasi yang terbaik. Thank you buat teman-teman yang sudah melayani pada siang hari ini. Dan kita akan sama-sama mempersiapkan, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Ada dua cara untuk memberikan persembahan, baik secara QR Code di belakang saya, ataupun QR Code yang ada di belakang setelah selesai ibadah. Dan jika saudara-saudara akan memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang tersedia, bisa diberikan setelah selesai ibadah di belakang. Mari saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat, segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami telah memuji, menyembah Engkau. Kiranya hanya Engkau saja yang disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami Bapa. Tuhan, setiap kami membawa persembahan kami. Apapun yang kami bawa Tuhan, kami tahu ini yang terbaik yang akan kami berikan hanya kepada-Mu Bapa. Tuhan, sucikan kuduskan persembahan kami, dan biarlah persembahan kami Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bentar kami akan sama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu, agar siang hari ini Tuhan, kami pulang membawa sesuatu, dan hidup kami boleh berubah hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.